Anak-anak dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, adakah yang ingin bertanya? Ada apa Pak Arjun? Kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya? Anak-anak ketika pelajaran saya selalu ribut dan sibuk main sendiri. Terkadang saya juga merasakan situasi dan hal yang sama Pak. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Pak Arjun dan Bu Al sedang ngobrolin apa ya? Sepertinya serius banget. Ini Pak Yudi, kami berdua memiliki permasalahan yang sama. Saat mengajar, anak-anak justru ribut dan main sendiri dan kurang memperhatikan penjelasan materi dari kami. Benar Pak Yudi, dan kami bingung mengatasi masalah ini. Apakah Pak Arjun dan Bu Al ketika melakukan pembelajaran sudah menerapkan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Seperti apa itu Pak Yudi? Kami berdua belum begitu paham tentang konsep itu. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Simak baik-baik ya. Ada beberapa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Konsep menuntun murid untuk mencapai kodratnya. 2. Konsep pendidik sebagai petani. 3. Konsep menghamba pada murid. Konsep yang pertama menuntun maksudnya adalah kita sebagai pendidik harus membimbing, memfasilitasi, mengayomi, dan membantu murid untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam proses menuntun, murid diberikan kebebasan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidik sebagai pamong yang selalu memberikan tuntunan agar murid tidak kehilangan arah. Konsep yang kedua, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Jika dikaitkan kewajibannya sebagai pendidik, hakikatnya dalam menanam padi misalnya, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi hama yang dapat mengganggu tumbuhnya tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi bisa diperbaiki, tetapi kita tidak bisa mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, kita tidak dapat menjadikannya padi tumbuh menjadi jagung. Selain itu juga, cara memelihara tanaman padi tersebut tidak dapat disamakan seperti cara memelihara tanaman jagung atau tanaman lainnya. Konsep yang ketiga menghamba maksudnya adalah di dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada murid dalam kurung student center. Dengan begitu pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna. Jadi seperti itu ya Pak Yudi filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya baru tahu dan mengerti sekarang. Pantas saja, ketika saat saya mengajar, anak-anak justru ribut sendiri. Ternyata mereka bosan dengan cara pembelajaran yang saya lakukan masih monoton. Ya begitulah Pak Arjun dan Bu Al. Sebagai guru, kita harus menerapkan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sang Tulodo artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ingma dia mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tuturi Handayani, guru harus memberi arahan, dorongan, atau motivasi kepada anak didiknya. Terima kasih Pak Yudi sudah berbagi ilmu kepada kami. Setelah ini, apa yang telah disampaikan oleh Pak Yudi akan saya coba terapkan di kelas. Semoga ke depan kami bisa mengubah cara mengajar kami agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Semangat terus Pak Arjun dan Bu Al. Jangan patah semangat dalam mendidik anak-anak. Teruslah berbagi praktik baik dimanapun dan kepada siapapun itu. Salam penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.